Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik semua, baik youth, baik teens, semua umat Tuhan yang berkemenangan. Kita mau mulai saat teduh kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan yang terus ada dalam hidup kami, untuk cinta, pertolongan, penyertaan. Kami boleh ada sampai pagi ini. Kami sangat tahu ini semua pertolongan Tuhan. Ini semua penyertaan Tuhan yang kami alami dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau masuk dalam perenungan kami, Tuhan, akan kebenaran firman. Kau yang menuntun kami, memberikan kami hati yang siap untuk ditaburi kebenaran firman. Dan biar firman itu dapat tumbuh, tertanam dan berbuah dalam hidup kami. Sepanjang hari ini menolong kami, menuntun kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua Bapak Ibu kekasih, adik-adik, baik teens, baik youth yang dikasihi Tuhan, yang disayangi Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua ada dalam keadaan yang diberkati Tuhan, berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan, sukacita ilahi yang Tuhan berikan bagi kita, yang tidak pernah akan tergantikan oleh apapun juga. Haleluya. Teman-teman kekasih, Bapak Ibu sekalian semuanya, kita terus ada dalam tema besar kita di 2024, yaitu barang siapa menang. Haleluya. Dan kita masuki terus di bulan Juni dengan satu subtema awas. Apa itu awas? Awas adalah antisipasi, waspadai ajaran sesat. Betapa pentingnya kita untuk awas ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak antisipasi, kalau kita nggak waspadai ajaran sesat, kita bisa disesatkan. Kita bisa mungkin ada dalam bilangan orang-orang yang tersesat. Yang lebih parah lagi, kalau kita nggak mengawasi ajaran kita sendiri, kita jangan-jangan bisa masuk ke dalam bilangan orang-orang yang mengajarkan atau menyesatkan. Wow, kita nggak mau tentunya. Kenapa? Karena kita mau terus awas, kita mau terus meraih kemenangan, dan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Pagi ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judul, jangan berpaling dan disesatkan. Haleluya. Renungan singkat ini kita ambil dari Ulangan 30 ayat yang ke-17 dan 18. Saya baca untuk kita semua. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar bahwa engkau mau disesatkan, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ya, satu ayat yang menekankan ada beberapa poin yang kita mau belajar pagi ini. Yang pertama, keteguhan hati dalam mengikuti Allah. Bapak Ibu, adik-adik, teens dan youth, saya mau coba kita bahasakan dengan sederhana supaya kita bisa mengerti renungan ini. Apa sih yang dimaksud dengan keteguhan hati? Tetapkan hati. Untuk apa? Untuk kita mengikuti Allah kita yang sudah kita percayai sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Ayat ini ngingetin kita semua, nyadarin lagi untuk apa? Betapa pentingnya memiliki keteguhan hati, hati yang kokoh, hati yang berpaut kepada Allah. Kenapa? Karena kita nggak mau dikatakan berpaling dari Allah. Hati kita mau melekat kepada Allah. Hati kita mau sepenuhnya kepada Allah yang kita percayai. Supaya apa? Supaya kita benar-benar kepada Allah saja kita menyembah. Kita nggak mau berpaling kepada Allah lain, apapun bentuknya itu. Hati yang melekat kepada Tuhan adalah pondasi yang kokoh. Nanti penjabarannya teman-teman mungkin yang ada wacana untuk pendalaman Alkitab, teman-teman yang mungkin bisa sharing dengan satu dengan yang lain, boleh bawa ini bagaimana sih
memiliki hati yang berpaut kepada Allah. Seperti apa sih contohnya? Bahas dengan teman-teman, dengan kakak-kakak, dengan cici-cici, koko-kokonya untuk bahas ini. Mungkin Bapak Ibu dengan para PIC-nya dari Vkom dan lain sebagainya. Yang kedua, bahaya penyembahan berhala. Penyembahan berhala kepada Allah bukan hanya sekedar menyembah patung saat-saat ini. Penyembahan berhala kepada Allah itu sangat melanggar perintah Allah, sangat menerobos apa yang Tuhan larang, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, adik-adik. Tapi mungkin juga penyembahan berhala di sini dalam tanda kutip sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang membuat kita meninggalkan Tuhan, sesuatu yang membuat Allah di nomor kesekiankan dalam hidup kita. Apapun itu, mungkin anak-anak games, mungkin hobi, mungkin Bapak Ibu uang, kekayaan, posisi, dan lain sebagainya. Ini pun bisa menjadi bahan sharing, bahan perenungan satu dengan yang lain. Secara sederhana saja. Ya, anak-anak teens dengan bahasa teens, berhala apa sih yang ada di dalam kehidupan anak teens? Bahaya apa sih, berhala apa sih yang kental dengan kehidupan anak-anak youth? Atau kita, bahaya apa dalam penyembahan berhala dalam kehidupan kita? Mungkin mencari uang, mungkin mencari posisi, mungkin status sosial, bahkan mungkin di pelayanan bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Menomorsatukan pelayanan di gereja lebih daripada Tuhan yang kita layani. Ayo, bawa ke dalam satu perenungan. Kita pribadi lepas pribadi, jangan pernah ada Allah lain yang menjadi berhala dalam hidup kita. Tapi kita hanya menyembah kepada Allah saja, Allah sumber sukacita dan keselamatan kita. Poin yang ketiga adalah adanya peringatan, tetapi ada juga pilihan. Allah memberikan peringatan yang sangat tegas dan juga pilihan yang jelas kepada kita umat Tuhan. Untuk apa? Untuk kita boleh memilih, dan setiap pilihan punya konsekuensi tentunya. Peringatan ini menunjukkan bahwa Allah mengasihi saudara dan saya, yang menginginkan teman-teman untuk terus ada di dalam hidup yang diberkati, hidup yang dilimpahi dengan kasih karunia dan keselamatan yang Allah janjikan dalam hidup kita semua. Bukan untuk kebinasaan, tapi pilihan ada di tangan kita untuk memilih jalan yang benar dan hidup di dalam perkenanannya Tuhan. Memilih jalan yang salah tentu ada konsekuensinya. Kembali lagi di sini saya mengingatkan, ini pun bisa menjadi bahan perenungan, bahan diskusi, bahan sharing. Ya, mungkin ada adik-adik teens yang mau tanya dengan kakak-kakaknya, ya, dengan teman-temannya. Ayo, apa sih peringatannya? Pilihan apa sih yang seringkali kita ambil mungkin salah? Mungkin pernah ada konsekuensi yang kita alami, sharing supaya yang lain tidak alami itu. Ini semua bisa kita refleksikan dalam hidup kita hari lepas hari, sehingga kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain dan memberi teladan untuk kita ada dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita semua menjaga hati yang berpaut kepada Tuhan. Mari kita semua hindari penyembahan-penyembahan berhala, dan mari kita semua ikuti arah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita memilih pilihan yang tepat dalam hidup kita. Yang sudah pengalaman memilih hal yang salah, ceritakan, bukan untuk mempermalukan diri, tapi ceritakan untuk teman-teman, adik-adik mungkin yang belum berpengalaman pada saat mau mengambil keputusan, tahu bagaimana ambil keputusan, dan masing-masing keputusan punya yang namanya konsekuensi. Jangan pernah mau berpaling dan meninggalkan Allah yang kita sembah, karena Dia mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami untuk menjadi bahan perenungan kami dan juga bahan diskusi kami hari lepas hari. Ajar kami untuk terus berpaut kepada Tuhan dan tidak berpaling dan meninggalkan Tuhan, sehingga anugerah Tuhan, janji Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dan lewat ini semua kami boleh antisipasi, kami boleh waspadai ajaran sesat yang menyimpang daripada kebenaran firman. Dalam nama Yesus berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, adik-adik teens, adik-adik youth, teman-teman semua. Ayo
Saya di sini mengajak kita semua untuk terus ada dalam seluruh devotion daripada GBI Victory untuk bersama hidup dalam kemenangan. Sampai jumpa di Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.